Perkenalkan, saya Delia Anggraini dengan NIM 250301020656, Prodi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah perilaku organisasi dengan materi yang saya ambil adalah motivasi dalam organisasi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Vika Febri Mulyati. Alasan saya mengambil materi motivasi dalam organisasi adalah karena motivasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi, baik perusahaan maupun lingkup pendidikan. Kenapa? Karena motivasi dapat menjadi dorongan untuk setiap orang melakukan kegiatan atau pekerjaan lebih optimal. Masuk ke dalam materi yaitu definisi dari motivasi. Banyak orang pasti sudah mengerti apa itu arti motivasi. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arti motivasi dari hakikat dan definisi. Untuk hakikat dari motivasi itu sendiri bisa kita lihat merupakan dorongan untuk melakukan segala sesuatu yang lebih baik dari yang lainnya untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisinya sendiri adalah motivasi adalah dorongan yang dari dalam maupun luar diri seseorang yang berpengaruh pada perilaku dan tindakan seseorang dalam bekerja untuk membantu individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, motivasi sangat berpengaruh dalam kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada peran motivasi dalam organisasi. Mengapa motivasi penting? Di sini disebutkan dalam 5 poin. Yang pertama, motivasi dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, mendorong karyawan memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih baik. Ketiga, karyawan yang termotivasi biasanya memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Yang keempat, motivasi juga dapat meningkatkan kedisiplinan untuk mengurangi tingkat absensi dan risiko ingin keluar dari pekerjaan. Yang kelima, dengan motivasi yang baik, lingkungan kerja menjadi lebih positif dan kondusif. Di slide 5 ini membahas tentang keterkaitan motivasi dengan kinerja karyawan dalam organisasi. Yang pertama adalah motivasi sebagai pendorong kinerja. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena karyawan yang biasanya termotivasi akan memiliki rasa semangat, tanggung jawab, dan inisiatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang tidak termotivasi. Yang kedua, motivasi meningkatkan produktivitas. Biasanya, karyawan yang termotivasi akan menggunakan kemampuan dan waktunya secara efektif. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas dalam bekerja dan hasil kualitas pekerjaan. Yang ketiga, motivasi mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan begini, karyawan merasa dirinya merasa dihargai dan muncullah ide-ide baru, hingga kreativitas dan rasa kemampuan menyelesaikan masalah itu muncul. Yang keempat, motivasi meningkatkan kepuasan kerja. Ketika kebutuhan karyawan terpenuhi, baik secara finansial maupun psikologis, maka kepuasan kerja akan meningkat. Yang kelima, dampak motivasi rendah terhadap kinerja. Sebaliknya, motivasi yang rendah dapat menyebabkan menurunnya semangat kerja dan munculnya kesalahan kerja, kurangnya rasa tanggung jawab, dan rendahnya pencapaian target. Selanjutnya, ada penerapan motivasi, menjelaskan bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Itu saya jelaskan dalam 5 poin. Yang pertama, ada pemberian reward dan insentif. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengakuan dan apresiasi. Yang keempat, ada lingkungan kerja yang nyaman dan suportif. Dan yang kelima, komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Yang pertama yaitu pemberian reward dan insentif, yang dimana perusahaan atau organisasi memberikan penghargaan berupa bonus, insentif, atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Untuk yang kedua, perusahaan dapat memberikan pelatihan, seminar, atau pengembangan diri kepada karyawan agar
karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan memiliki peluang yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan pujian atau pengakuan terhadap hasil kerja karyawan agar memiliki rasa percaya diri dan bekerja lebih baik lagi. Penerapan yang keempat adalah lingkungan yang nyaman dan suportif, yang dimana dapat membantu produktivitas karyawan dalam bekerja. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan itu dapat membuat karyawan merasa didengar dan dihargai, sehingga meningkatkan keterlibatan dan motivasi dalam bekerja. Yang terakhir adalah tantangan dalam memotivasi karyawan. Yang pertama, ada perbedaan kebutuhan dan karakter individu, yang mana setiap karyawan memiliki kebutuhan, tujuan, dan latar belakang yang berbeda. Hal itu yang membuat sulit dalam menerapkan motivasi yang sama terhadap karyawan. Kedua adalah ketidakadilan sistem penghargaan. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Dan yang terakhir adalah lingkungan kerja yang kurang mendukung, yang biasanya lingkungan kerja yang tidak nyaman, tekanan kerja yang berlebihan, dan hubungan kerja yang kurang harmonis antara karyawan. Slide terakhir adalah kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, motivasi merupakan faktor penting dalam organisasi. Yang kedua, motivasi berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Yang ketiga, penerapan motivasi yang tepat dapat memberikan dampak yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.